Salam sehat dan sejahtera, jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Senang sekali ya Bu Heni, jika malam hari ini kita bisa menyapa dan bertemu kembali dengan jemaat yang tekun mengikuti persekutuan doa pembinaan EBS malam hari ini. Betul sekali Bu Tari, kemurahan Tuhan yang menggerakkan hati tiap jemaat lewat Roh Kudus dan memberi kerinduan untuk datang bersekutu, memuji Tuhan, belajar kebenaran firman-Nya, dan terus tekun berdoa secara bersama-sama sekalipun di rumah masing-masing. Untuk itu, mari jemaat sekalian, persiapkan hati kita datang di hadapan Tuhan yang kudus dan dengarkanlah panggilan persekutuan kita. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Roh Kudus yang melahirbarukan kita, menguduskan dan memimpin supaya hidup kita makin menurut kehendak Bapa di surga, untuk memakai kita menjadi alat kemuliaan dan saksinya. Mari, dengan penyerahan diri, kita nyanyikan pujian, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
lagi ya Tuhan, jika pada malam hari ini kami diketemukan dalam persekutuan online EBS malam hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Tari, apakah ketika kita sudah percaya dan diselamatkan oleh Kristus, kita bisa hidup seorang diri? Bisa bertumbuh terpisah tanpa perlu saudara seiman yang lain? Wah, tentunya tidak mungkin bisa ya. Sebab ketika Kristus menebus kita, kita dijadikan sebagai tubuh Kristus. Seperti tubuh kita ini punya fungsi yang berbeda-beda. Tidak mungkin bisa terpisah-pisah dengan anggota tubuh yang lain. Kita perlu bersatu dan saling membutuhkan anggota tubuh yang lain. Oh ya, benar sekali Bu Tari. Kita diingatkan sama seperti tubuh yang tidak bisa terpisah. Demikian pula kita sebagai anggota tubuh Kristus harus bersatu, saling melayani, saling melengkapi sesuai karunia-karunia kita yang berbeda, supaya Kristus sebagai kepala dimuliakan. Untuk itu, mari kita ajak jemaat di rumah menyanyikan pujian, "Satukanlah hati kami dan ku cinta keluarga Tuhan." Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan bisa kita belajar kembali melalui Elion Bible Study malam hari ini.
Dan tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah dosa orang percaya terhadap Roh Kudus. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur anugerah Tuhan sekali lagi malam hari ini kami belajar bersama firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus yang membawa kami boleh memahami dan mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berkatilah waktu ini Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap kami yang mendengar firman dan bersekutu kepadamu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Saudara, kita akan melandasi firman Tuhan malam hari ini dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 22. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 22. Saya akan membacakannya buat kita semuanya. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara, minggu lalu kita telah mendengar firman Tuhan mengenai dosa orang-orang yang tidak percaya kepada Roh Kudus. Salah satunya yaitu adalah menghujat Roh Kudus, atau di dalam kata sederhananya yaitu menolak Roh Kudus. Dan Alkitab benar menuliskan bahwa dosa ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, saudara, malam ini kita juga akan belajar bahwa sebagai orang-orang percaya juga bisa berdosa kepada Roh Kudus. Ya, sama sebagaimana ketika kita berdosa kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri yang memiliki sifat keserupaan dengan pribadi Allah. Nah, kita akan melihat apa sajakah yang disebut dosa terhadap Roh Kudus. Khususnya ini yaitu dosa orang-orang percaya ya terhadap Roh Kudus. Dosa yang dimaksud di dalam Alkitab yaitu yang pertama yaitu dosa memadamkan Roh Kudus. Ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 dituliskan di sana, janganlah padamkan roh. Saudara, kita tahu bahwa berbagai macam cara atau sarana di mana Tuhan menyampaikan firman-Nya bagi kita. Bisa melalui nasihat-nasihat orang lain, bisa melalui interaksi kita dengan orang lain, misalnya interaksi kita sesama anggota keluarga, sesama anggota gereja, dan sebagainya. Bahkan Tuhan juga bisa berfirman atau berbicara kepada kita melalui pergumulan-pergumulan atau masalah, ataupun pengalaman-pengalaman hidup kita. Nah, saudara, jika kita tahu dan jika kita peka terhadap nasihat atau peringatan Tuhan itu adalah hal yang baik. Ya, ketika kita melihat bahwa nasihat peringatan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan dan kita bisa taat, kita bisa menerimanya, maka itu adalah hal yang baik. Tetapi ketika kita tahu bahwa itu memang adalah firman Tuhan, tetapi kita kekeh untuk menolaknya dan bahkan juga mengabaikannya, kita acuh terhadapnya, kita tidak mentaatinya, maka itu adalah contoh dosa memadamkan Roh Kudus. Ya, kalau kita melihat di sini sebagaimana di masa Perjanjian Lama, saudara, ya, di mana firman Tuhan ya di dalam masa Perjanjian Lama itu belum dibukukan ya seperti sekarang ini yang kita terima di dalam satu buku Alkitab, saudara. Jadi Tuhan menyampaikan nubuat, Tuhan menyampaikan firman-Nya yaitu melalui nabi-nabinya. Ya. Saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19, ini adalah konteksnya di mana Roh Kudus sedang berkarya di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Di mana Allah memberikan beberapa karunia kepada orang-orang pada saat itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat-jemaat di Tesalonika ada yang menerima bahwa itu adalah firman Tuhan. Tetapi tidak sedikit
orang menolak wahyu atau nubuat-nubuat yang disampaikan oleh nabi-nabi pada saat itu, dan mereka menganggap bahwa itu adalah nabi-nabi palsu, nubuat-nubuat palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima nubuat itu sebagai firman Tuhan, tetapi kita menganggapnya bukan kebenaran, ini sekali lagi yang disebut memadamkan Roh Kudus. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu adalah Roh Kudus yang berbicara dan bukan roh asing, apalagi roh palsu? Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 29 sampai 33, menjelaskan di sana bahwa jika nubuat itu disampaikan lebih dari 2 orang, kemudian ditanggapi atau diterima oleh orang lain, dan orang-orang yang mendengarnya itu mendapat kekuatan, dan mereka merasakan damai sejahtera, bukan kekacauan, maka hal tersebut adalah firman Tuhan. Jadi jelas firman Tuhan memberikan kita tanda bagaimana kita menguji bahwa itu adalah firman Tuhan atau bukan. Sekali lagi, cara kita mengujinya yaitu pertama, ketika hal itu disampaikan lebih dari 2 orang, kemudian firman itu diterima oleh orang banyak, dan firman yang disampaikan itu orang-orang yang mendengarnya mendapat kekuatan dan juga memperoleh damai sejahtera, dan bukan sebaliknya kekacauan, maka hal itu adalah firman Tuhan. Nah, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sekarang ini kita tidak perlu lagi bertanya-tanya apakah pengajaran-pengajaran yang kita terima itu firman Tuhan atau bukan. Sebab kita telah memiliki Alkitab yang adalah firman Tuhan, di mana Alkitab ini yang menjadi patokan ataupun cermin, menjadi penuntun dan juga pedoman di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menguji apakah pengajaran yang kita dengar, yang kita terima itu adalah firman Tuhan atau bukan. Kita bisa mengujinya yaitu melalui firman yang sudah diberikan bagi kita sekarang ini. Saudara, adalah suatu dosa jika kita orang percaya tidak menghiraukan firman Tuhan ketika ia berbicara di dalam hati kita, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sikap tidak menggubris, tidak taat, tidak patuh terhadap hal-hal yang dikehendaki oleh roh kebenaran itu adalah dosa orang percaya terhadap Roh Kudus. Mengapa, saudara? Karena ketidakpatuhan kita itu sekaligus menghambat pekerjaan atau karya Roh Kudus di dalam kita. Apakah karya atau pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara? Yaitu pekerjaan Roh Kudus, yaitu adalah sebagaimana firman Tuhan yang sebelumnya kita dengarkan, bahwa salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah untuk mengubahkan hidup kita atau mentransformasi hidup kita, untuk semakin diproses tahap demi tahap untuk dibawa ke dalam keserupaan dengan Kristus, ke dalam kesempurnaan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan kekuatan kita sendiri. Nah, firman Tuhan itu adalah sarana di mana Tuhan mau menyatakan kehendaknya, dan Roh Kuduslah yang memberi kita kemampuan, Roh Kudus yang bekerja di dalam kita untuk kita bisa hidup atau menghidupi firman Tuhan itu. Tetapi, saudara, ketika ada firman Tuhan, kemudian kita mengerti, kita tahu, kita menerima bahwa itu adalah firman Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukannya, kita tidak mau taat terhadapnya, kita tidak mau patuh terhadapnya, maka itu secara tidak langsung kita sedang menghambat karya Roh Kudus atau memadamkan karya Roh Kudus yang mau bekerja di dalam diri kita, ketika kita tidak mau meresponi apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, jadi sederhananya yaitu ketika kita menerima dan mendengar firman, namun kita tidak menerimanya,
menganggapnya itu sesuatu yang tidak perlu untuk kita responi, berarti saudara, sekali lagi, kita sedang menghambat keefektifan karya Roh Kudus di dalam kita, yang bekerja untuk mengubahkan dan membawa kita untuk semakin hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, ketika kita berkata mau taat, melakukan kehendak Bapa, di mana Ia menginginkan hidup kita memuliakan Dia, maka kita perlu memiliki kerendahan hati untuk taat dan merespon kebenaran firman Tuhan yang kita terima, sehingga saudara, kita bisa mempersilahkan Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk mengubahkan kita. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pertanyaannya bagi kita, bersediakah kita untuk bisa menerima karya Roh Kudus di dalam kita? Ataukah kita memadamkan pekerjaan Roh Kudus itu dengan kita tidak mau patuh terhadapnya? Saudara, dosa yang kedua, dosa orang percaya terhadap Roh Kudus, yaitu adalah dosa mendukakan Roh Kudus. Efesus pasal 4 ayat 30 dikatakan di sana, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, dosa yang mendukakan Roh Kudus adalah semua tindakan-tindakan dosa, berupa amarah, perkataan kotor, kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, dan segala hal yang menghancurkan relasi dan interaksi kita dengan Allah, dan juga yang merusak hubungan kita dengan sesama. Saudara, dosa mendukakan Roh Kudus sudah ada sejak di dalam Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Yesaya 63 ayat 9 sampai 10, dan diingatkan kembali di dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Firman Tuhan berkata di sana, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Istilah mendukakan menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi ilahi. Kita berdosa ketika mendukakan Roh Kudus dengan hidup bertindak seperti orang-orang yang belum percaya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19, seperti kita menyerah kepada natur dosa kita atau sifat-sifat lama kita. Kita tidak mau berubah. Kita mungkin berkata bahwa dari dulu saya pemarah, ya sekarang saya pemarah. Dari dulu sudah tahu kalau saya orangnya nggak sabar, ya sekarang pun saya tetap menjadi orang yang tidak bisa sabar. Saudara, ini artinya mendukakan Roh Kudus, di mana kita mempertahankan natur dosa kita, mempertahankan sifat-sifat manusia lama kita. Dan ini adalah bertentangan dengan buah Roh yang beberapa minggu lalu kita mendengar, yaitu bagaimana hidup dipimpin oleh Roh, hidup yang memiliki buah Roh di dalam diri kita. Saudara, mendukakan Roh Kudus yaitu kita lebih memilih, kita lebih memilih hidup di dalam kedagingan atau hidup di dalam natur keberdosaan kita sebagai manusia. Kita lebih memilih hidup duniawi daripada mau melakukan atau hidup berjalan sesuai dengan kebenaran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendukakan Roh Kudus ini bukan berarti juga bahwa kita menolak pekerjaan kasih karunia Allah di dalam diri kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata bahwa bukankah yang mengubahkan kita itu bukan diri kita sendiri tetapi Roh Kudus. Itu benar saudara, bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak dapat dihentikan oleh manusia, apapun keberadaan manusia. Tetapi di sini kita mengingat juga sebagaimana firman Tuhan, sebagaimana keselamatan tidak dapat digagalkan oleh manusia karena itu adalah kasih karunia Allah. Tetapi saudara, kita jangan lupa bahwa ada bagian tanggung jawab kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Bukan berarti bahwa kita hidup semau diri kita atau mengikuti keinginan-keinginan kita.
Tetapi bagaimana kita merespon keselamatan itu? Ada tanggung jawab kita di hadapan Allah. Nah, mendukakan Roh Kudus, ini artinya yaitu kita tidak mau diubahkan oleh Roh Kudus. Kita tetap mempertahankan siapa diri saya. Bukan kita melihat apakah Allah berkenan akan hidup saya. Apakah Allah berkenan akan cara-cara hidup saya. Dengan demikian kita telah mendukakan Roh Kudus. Saudara, jadi dua dosa ini yaitu memadamkan atau menghambat pekerjaan Roh Kudus. Dan yang kedua, mendukakan Roh Kudus, yaitu ketika kita lebih memilih mengikuti jalan dunia ini daripada mengikuti jalan kebenaran. Dan hal ini akan membawa kita semakin jauh dari Allah. Sebaliknya saudara, ketika kita hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita mengikuti jalan yang membawa kita, orang-orang percaya, lebih dekat kepada Allah. Dan kita semakin hidup di dalam kekudusannya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, melalui dua bagian ini, menjadi sebuah pertanyaan dan refleksi bagi kita semuanya. Sejauh manakah kita terbuka dan bersedia dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan? Saya dan juga Bapak Ibu Saudara, sejauh manakah kita bersedia untuk bisa dinilai oleh kebenaran firman Tuhan, untuk bisa dikoreksi, dan untuk meminta pertolongan Roh Kudus untuk mengubah hidup kita? Yang kedua saudara, sejauh manakah kita memiliki kerendahan hati untuk bersedia sekali lagi diubahkan oleh Roh Kudus? Saudara, ini hal yang tidak mudah karena sifat roh selalu berlawanan dengan sifat daging, saudara. Ya, kedagingan kita sebagai natur manusia berdosa. Akan tetapi, ketika kita tahu bahwa kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita ini adalah hamba-hamba kebenaran, maka pasti kita lebih memilih melakukan apa yang benar dan bukan dosa. Dan semuanya itu adalah ketika kita bersedia menerima pekerjaan Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita. Saudara, sebagai bahan perenungan kita, saudara, mari kita merefleksi hal-hal apakah yang menjadi penghambat hubungan kita dengan Allah, dan bersediakah kita menerima Roh Kudus itu berkarya di dalam kita. Saudara, saya sebagai orang tua, saya selalu menegur anak-anak saya melalui kebenaran firman Tuhan, saudara, dan bukan dari emosi atau keegoisan saya sebagai orang tua. Saya mengajarkan mereka untuk menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, bukan dari hikmat saya yang terkadang salah sebagai orang tua. Karena apa, saudara? Karena saya mau mereka bertumbuh takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan firman Tuhan ini, biarlah kita bersedia untuk dikoreksi oleh firman Tuhan dan menerima Roh Kudus itu berkarya di dalam hidup kita. Kita hidup tidak lagi memadamkan pekerjaan Roh Kudus, menghambat pekerjaan Roh Kudus, dan kita tidak lagi hidup mendukakan Roh Kudus, tetapi bagaimana hidup kita semakin dibawa di dalam keserupaan dengan Allah, dan hidup kita memuliakan Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, terlebih Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Beri kepekaan kepada kami, untuk kami tidak memadamkan pekerjaan Roh Kudus, untuk kami tidak menghambat karya Roh Kudus di dalam kami. Biarlah kami mengakui bahwa hidup kami bukannya milik kami lagi, tetapi hidup kami adalah milik Allah. Bagaimana kami menjadi hamba-hamba kebenaran dan bukan lagi diperhamba oleh dosa. Roh Kudus teruslah bekerja di dalam kami. Kami memohonkan Tuhan yang terus membawa kami bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah firman-Mu Tuhan yang telah berkata-kata bagi kami malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji syukur jika malam hari ini
Firman Tuhan membimbing kita menjalani hidup sebagai orang percaya yang mau belajar taat dipimpin Roh Kudus dalam detil perjalanan hidup kita. Sungguh benar, kita menjadi anak-anak Allah yang rindu hidup taat dan tidak mendugakan pribadi Allah Roh Kudus yang dengan setia membimbing hidup kita tiap hari. Untuk itu, sebagai persiapan hati kita yang akan berdoa, mari jadikan pujian ini sebagai permohonan kita di hadapan Bapa di surga. Nyanyikan pujian, percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku. Bersama umat-Nya yang patuh, percaya patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ia peduli. Hilanglah sedihku, hilanglah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan beberapa doa kita. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa berdoa di rumah masing-masing, karena di mana 2 atau 3 orang berdoa, maka kuasa Allah akan dinyatakan bagi kita bersama. Yang pertama, mari kita mengucap syukur karena Tuhan sungguh tidak meninggalkan kita. Kita telah menerima Roh Kudus dan Dialah yang menjaga kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kuduslah yang menegur kita, dan Roh Kuduslah yang terus mengingatkan kita bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersyukur dan memohon terus Ia berkarya di dalam kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Roh Kudus yang Engkau berikan bagi kami, sehingga terus mengingatkan, terkadang menegur kami, dan terkadang juga menghiburkan kami. Sungguh Roh Kudus bekerja luar biasa di dalam kami. Terima kasih kami sebagai orang-orang yang percaya. Kami memiliki Roh Kudus. Biarlah Tuhan Engkau bekerja terus di dalam hidup kami. Beri kepekaan untuk kami taat dan melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan terus memimpin hidup kami, dan yang menguasai hati, pikiran, dan juga segala tindakan kami, sehingga hidup kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa. Jikalau saat ini ada anggota keluarga, ada teman atau sahabat, ataupun rekan-rekan di dalam pekerjaan kita, di mana kita melihat bahwa mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, bagian kita adalah mendoakan mereka
dan memohon Tuhan mengubahkan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang kita kasihi. Kita rindu kita bisa bersama-sama hidup memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa, mungkin itu orang tua, mungkin itu juga anak-anak kita, mungkin itu juga teman-teman kita, mungkin itu juga adalah siapapun ya di dalam relasi kita. Mari kita memohon Tuhan yang mencurahkan rohnya atas kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakui bahwa kami jatuh bangun untuk setia kepada Tuhan, dan seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau terlebih dahulu yang menolong kami, membawa kami untuk hidup mau taat kepada Tuhan dan mau hidup dituntun sebagaimana firman Tuhan. Kami mendoakan saat ini bagi anak-anak kami, bagi pasangan kami, bagi rekan-rekan sekerja kami, atau siapapun Tuhan, orang-orang yang kami kasihi. Kami mohonkan Tuhan saja yang bisa mengubahkan mereka. Kami mau hidup mereka memuliakan nama Tuhan dan tidak jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan dan juga dosa. Kami sebagai orang-orang pilihan-Mu ini memuliakan nama Tuhan. Bukan kami manusia yang mengubahkan, tetapi semua adalah pekerjaan Roh-Mu. Kami mohonkan Tuhan, Engkau berbelas kasihan kepada orang-orang yang kami kasihi ini, sehingga kami menjadi satu tubuh Kristus yang hidup memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mohonkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, saudara, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Sebagai bukti nyata kita mengasihi bangsa kita, kita terus menyerahkan untuk para pemimpin kita memiliki hikmat yang dari Allah di dalam kepemimpinan mereka, kebijakan-kebijakan mereka sungguh adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan mencurahkan hikmat-Nya atas para pemimpin kita. Kita berdoa. Kami juga mohonkan Tuhan, Roh-Mu bekerja di dalam setiap pemerintahan kami. Khususnya saat ini kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, agar mereka memimpin dengan hikmat daripada Tuhan, dengan hidup takut akan Tuhan, dan kebijakan-kebijakan mereka juga berasal dari Tuhan. Tuhan pimpin anak-anak-Mu ini, sehingga bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, bisa menjadi saksi-Mu, dan orang-orang yang dipimpin memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan kami, khususnya juga anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan ini. Kiranya Engkau memberi mereka kepekaan melakukan kehendak Bapa, dan di dalam pekerjaan ini mereka melihat bahwa ini adalah bagian dari pelayanan kepada Tuhan, sehingga mereka juga bekerja memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara di dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin mau dibawa kepada Tuhan, mungkin pergumulan dalam keluarga, anak-anak yang saat ini menghadapi ujian, atau pergumulan dalam pekerjaan, mari kita membawanya kepada Tuhan. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Amin. Demikian jemaat sekalian, seluruh rangkaian persekutuan doa pembinaan EBS kita telah usai. Kiranya tiap kita yang bertekun dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah tidak sia-sia. Hanya oleh anugerahnya, seluruh rangkaian persekutuan doa pembinaan EBS tentang Roh Kudus dalam karya pengudusan bagi kita orang percaya bisa kita ikuti dalam beberapa minggu ini dengan setia. Pada akhirnya, saya Tari, Saya Ibu Heni, bersama dengan seluruh tim yang melayani malam hari ini mengucapkan karya Roh Kudus yang memimpin hidup kita, mau dibimbing hidup taat firman-Nya, supaya semakin serupa Kristus. Amin.